Assalamualaikum rekan-rekan dunia IPA. Pada kesempatan kali ini saya akan bahas informasi tentang kurikulum yang akan diluncurkan pada tahun 2022. Nama kurikulumnya yaitu kurikulum prototipe. Dalam acara Hari Guru Nasional tahun 2021, Nadiem Makarim selaku Kemendikbudristek menuturkan bahwa kurikulum prototipe ini sedang diuji cobakan di sekolah penggerak. Jadi kurikulum prototipe ini bisa diterapkan di satuan pendidikan mulai tahun 2022 nanti rencananya. Tapi tidak dipaksakan bahwa semua sekolah harus menerapkan kurikulum prototipe ini. Bisa menggunakan kurikulum 2013 atau mau mencoba kurikulum baru, namanya kurikulum prototipe ini. Jadi sekolah itu merdeka ya, bisa menentukan sendiri kurikulum mana yang sesuai dengan keadaan kondisi sekolah yang ada di tempatnya. Nah, untuk membahas kurikulum prototipe ini, saya mendapat file dari Kemendikbudristek langsung dari websitenya, bahwa kurikulum prototipe ini adalah mendorong pembelajaran yang sesuai dengan kemampuan siswa serta memberikan ruang lebih yang luas untuk pengembangan karakter dan kompetensi dasarnya. Kurikulum prototipe memiliki beberapa karakteristik utama. Yang pertama, pembelajaran berbasis proyek untuk mengembangkan soft skill dan karakter, yaitu iman, takwa, gotong royong, berkebinekaan global, kemandirian, nalar kritis, dan kreativitas. Ini sesuai dengan profil pelajar Pancasila ya. Yang kedua, fokus pada materi esensial sehingga ada waktu cukup untuk pembelajaran yang mendalam bagi kompetensi dasar seperti literasi dan numerasi. Ini terkait dengan AKM yang sudah dilakukan pada tahun ini, tahun pertama. Asesmen kompetensi minimal yang di dalamnya ada literasi dan numerasinya. Yang ketiga, fleksibilitas bagi guru yang melakukan pembelajaran yang sesuai dengan kemampuan murid dan melakukan penyesuaian dengan konteks dan muatan lokalnya. Nah, ini adalah sekilas tentang kurikulum prototipe. Karakteristik utama kurikulum prototipe di PAUD, SD, dan SMP sudah dijabarkan secara rinci pada halaman ini. Yang pertama, PAUD. Ini karakteristiknya dalam proses pembelajarannya, itu kegiatan bermain sebagai proses pembelajaran yang utama. Penguatan literasi dini, penanaman karakter melalui kegiatan bermain belajar berbasis buku bacaan anak, fase fondasi untuk meningkatkan kesiapan bersekolah, pembelajaran berbasis proyek untuk penguatan profil pelajar Pancasila yang tadi dilakukan melalui kegiatan perayaan hari besar dan perayaan tradisi lokal. Ini yang PAUD ya. Nah, yang untuk SD ini ada beberapa perubahan. Yang pertama, penguatan kompetensi yang mendasar dan pemahaman holistik. Untuk memahami lingkungan sekitar, mata pelajaran IPA dan IPS yang kurikulum 2013 ini masih terpisahkan ya di SD. Itu di kurikulum prototipe ini digabungkan dengan nama pelajaran IPAS, itu kepanjangan dari ilmu pengetahuan alam dan sosial. Integrasi computation thinking dalam proses pelajaran bahasa Indonesia, matematika, dan IPAS. Bahasa Inggris sebagai mata pelajaran pilihan di tingkat SD pada kurikulum prototipe. Pembelajaran berbasis proyek untuk penguatan profil pelajar Pancasila dilakukan minimal 2 kali dalam setahun. Jadi dalam satu tahun itu minimal harus melakukan pembelajaran berbasis proyek. Itu modelnya PJBL ya kalau nggak salah. Itu minimal 2 kali, bisa lebih. Itu yang tingkat SD. Yang tingkat SMP, penyesuaian dengan perkembangan teknologi, mata pelajaran informatika menjadi mata pelajaran wajib di tingkat SMP. Panduan untuk guru informatika disiapkan untuk membantu guru-guru pemula.
sehingga guru mata pelajaran tidak harus berlatar belakang pendidikan informatika. Pembelajaran berbasis proyek terkait dengan metode PJBL ya yang familiar bagi guru. Untuk penguatan profil pelajar Pancasila dilakukan minimal 3 kali dalam 1 tahun ajaran. Jadi kalau SD 2 kali, kalau SMP 3 kali ya minimalnya. Ini yang tingkat PAUD, SD dan SMP. Karakteristik kurikulum prototipe yang sekarang sedang diuji cobakan di sekolah penggerak. Kita lanjut yang karakteristik di SMA, SMK, dan SLB. Kalau di SMA lebih fleksibel untuk disesuaikan dengan minat siswa karena pilihan pada level mata pelajaran bukan program peminatan atau penjurusan. Di kelas 10 pelajar menyiapkan diri untuk menentukan pilihan mata pelajaran di kelas 11. Mata pelajaran yang dipelajari serupa di SMP. Ini untuk di kelas 10 ya. Di kelas 11 dan 12 pelajar mengikuti mata pelajaran dari kelompok mapel wajib dan memilih mata pelajaran dari kelompok MIPA, IPS, bahasa, dan keterampilan vokasi sesuai minat, bakat, dan aspirasinya. Untuk tingkat SMA, pembelajaran berbasis proyek untuk penguatan profil pelajar Pancasila dilakukan minimal 3 kali dalam 1 tahun ajaran dan pelajar menulis esai ilmiah sebagai syarat kelulusan. Jadi kalau di kurikulum prototipe ini selain menghasilkan produk berupa pembelajaran berbasis proyek, syarat untuk kelulusan SMA itu harus menulis esai ilmiah. Itu ya kalau SMA. Sedangkan yang di SMK, dunia kerja dapat terlibat dalam pengembangan pembelajaran. Struktur lebih sederhana dengan 2 kelompok mata pelajaran yaitu umum dan kejuruan. Kelompok kejuruan meningkat dari 60 ke 70%, naik 10% ya. Pembelajaran berbasis proyek untuk mengintegrasikan mata pelajaran terkait. Praktek kerja lapangan atau PKL menjadi mata pelajaran wajib minimal 6 bulan atau 1 semester. Ini lebih lama ya daripada kurikulum sebelumnya yang kalau nggak salah kalau PKL itu di kurikulum 2013 antara 3-4 bulan, tidak sampai 6 bulan. Pelajar dapat memilih mata pelajaran di luar program keahliannya. Alokasi waktu khusus proyek penguatan profil pelajar Pancasila dan budaya kerja untuk meningkatkan soft skill atau karakter dari dunia kerja. Ini yang SMK. Yang SLB, sekolah luar biasa, capaian pembelajaran pendidikan khusus dibuat hanya untuk memiliki hambatan intelektual. Untuk pelajar di SLB yang memiliki hambatan intelektual, capaian pembelajaran sama dengan sekolah reguler yang sederajat dengan menerapkan prinsip modifikasi kurikulum. Sama dengan pelajar reguler, pelajar di SLB juga menerapkan pembelajaran berbasis proyek untuk menguatkan pelajar Pancasila dengan mengusung tema yang sama dengan sekolah reguler, dengan kedalaman materi dan aktivitas sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan pelajar di SLB. Ini karakteristik dari SMA, SMK, dan SLB. Jadi sudah punya gambaran ya bagaimana kurikulum prototipe ini jika diterapkan di satuan pendidikan masing-masing. Tapi saya ingatkan dari awal, ini sebagai pilihan, bukan wajib diterapkan di semua sekolah. Hanya pilihan, hanya sekolah-sekolah yang sudah siap untuk menerapkan kurikulum prototipe yang bisa menerapkannya. Lalu ini ada slide yang penerapan kurikulum prototipe didukung melalui penyediaan buku teks serta pelatihan dan pendampingan bagi guru, kepala sekolah, dan dinas pendidikan. Yang pertama, buku teks, pelajaran dan perangkat ajar pendukung. Buku teks, modul, dan perangkat lainnya disediakan secara digital melalui platform digital untuk guru. Sekolah dapat melakukan pengadaan buku teks secara mandiri dengan dana BOS reguler, dukungan Pemda dan yayasan. Buku cetak disediakan di Siplah dengan dana BOS atau cetak mandiri. Yang kedua, pelatihan dan pendampingan guru KS dan Pemda pemerintah daerah.
pelatihan mandiri bagi guru dan KS melalui micro learning di platform digital, pendampingan guru dan KS oleh sekolah penggerak angkatan pertama dan pendampingan bagi Pemda. Jam mengajar dan tunjangan profesi guru, struktur mata pelajaran tidak merugikan guru. Semua guru berhak mendapatkan tunjangan profesi ketika menggunakan kurikulum 2013 akan tetap mendapatkan hak tersebut. Jadi tidak usah takut, karena sekilas saya melihat kemarin juga di kurikulum prototipe ini di tingkat SMP kalau nggak salah ya, itu ada pengurangan jam di setiap mapelnya. Kemarin kalau nggak salah di IPA kan di kurikulum 2013 seminggu itu 5 jam, tapi di kurikulum prototipe itu 4 jam. 1 jamnya sepertinya untuk kegiatan proyek dengan metode PJPL yang sangat familiar bagi guru-guru semua. Mungkin itu saja video informasi dari dunia IPA terkait kurikulum prototipe yang akan diluncurkan di tahun 2022. Ingat, ini kurikulum hanya pilihan ya, tidak wajib diterapkan di satuan pendidikan masing-masing, hanya pilihan. Mau pakai kurikulum 2013 atau mau pakai kurikulum prototipe, itu hak dari satuan pendidikan masing-masing, atau istilahnya sekarang merdeka belajar. Oke, terima kasih sudah menonton video ini. Bila video ini bermanfaat bagi kalian, silahkan like, share, dan subscribe channel Dunia IPA agar terus berkembang dan memberikan informasi tentang dunia pendidikan dan materi IPA khususnya. Terima kasih.